Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muntasidi ila ma'alimi sahibil kitab Al-Syeikh al-Imam al-Muhaddis Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi al-Karamah Nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yatabashshadu bil rahmati wal maghfirah wa yaj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah babu ma yaqulu idza qadima min safarihi fadakhala baitahu. Rawaina fi kitab Sunni an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a min safarihi fadakhala ala ahlihi qala tauban tauban li rabbina auban la yughadiru hauban. Babu ma yaqulu idza qadima min safarihi fadakhala baitahu. Bab ini menjelaskan sesuatu yang diucapkan seseorang idza qadima min safarihi, apabila datang dari perjalanan jauhnya, baru pulang ke rumah dari perjalanan jauh. Fadakhala baitahu, kemudian ia masuk ke dalam rumah. Yang lalu sudah dijelaskan bahwa bila kita haji, bagi orang Indonesia haji, umroh, pulang kampung atau plesir kemanapun yang jauh, maka sunnah kalau pulang itu mencari masjid yang terdekat, sholat 2 rakaat, kemudian baru masuk ke rumah. Nah, sekarang bacaan yang dibaca ketika masuk rumah. Rawaina fi kitab Sunni an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut di dalam Ibnu Sunni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, menceritakan Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raja'a min safarihi, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bila kembali dari perjalanan jauhnya, fadakhala ala ahlihi, maka beliau masuk menjumpai keluarganya, qala, beliau berdoa, tauban tauban. Tauban ini masdar taba yatubu tauban wa taubatan, yang lazim kita menyebutnya taubat, ya, taubah gitu. Padahal masdarnya itu dua, taba yatubu tauban wa taubatan, sama dengan qaruba yakruhu kurban wa kurbanan. Nah, jadi beliau mengatakan tauban tauban, atau bahasa masdar yang lain taubatan taubatan. Nah, itu ada takdir maknanya tub alaina
taubat, itu maknanya. Ya Allah, terimalah taubat kami. Paham nggak nih Bapak sekalian? Jadi tidak melulu ketika orang bertaubat itu karena berbuat dosa gitu. Tetapi pada hal tertentu bahwa taubat itu menjadi lebih seperti halnya zikir gitu. Tapi zikirnya dalam bentuk ya taubat. Nah, sehingga beliau mengatakan taubat. Maksudnya tub alayya taubat, ya, terimalah taubat kami. Terimalah taubat kami. Li rabbina auban, kepada Tuhan kami auban, ai rujuan, kembali, ya. La yughadiru hauban, yang tidak mengiringinya oleh perbuatan dosa. Hauban bermakna isman, ya, dosa. Bapak-bapak, kalau ada orang Jawa lewat nih, mau lewat ke belakang, dia bilangnya apa? Nyuwun sewu. Emang dosanya apa dia minta maaf gitu? Nggak ada kan? Kita juga dalam bahasa, dalam WA, dalam telepon, mohon maaf ya, ini. Emang tadinya dosanya apa tadinya? Nah, taubat yang semacam ini menunjukkan bahwa tidak melulu ketika orang berdosa kemudian bertaubat. Gitu. Tetapi bahasa taubat itu adalah sebuah bahasa yang merendahkan diri, tawadhu gitu. Mohon maaf ya, sebenarnya begitu. Padahal nggak usah pakai kata mohon maaf juga, nggak masalah kan, karena nggak ada dosa yang dilakukan. Jadi dia lebih banyak kepada adab, etika, ya, moral. Subhanallah. Jadi masuk ke rumah, ya, tapi yang diucapkan itu taubat, li rabbina auban, la yughadiru khauban. Ini salah satu keindahan bahasanya Nabi, bahwa beliau mampu menyusun kalimat-kalimat yang senada, ya, mencari kalimat-kalimat, memilih kalimat-kalimat yang konotasinya sesuai diinginkan, tetapi ya senada. Ini kan auban, ya, tauban, auban, hauban, itu nadanya sama. Tapi kalau digunakan taubatan enggak cocok gitu. Taubatan, auban, hauban. Nah, yang cocok itu bukan taubatan, ya, tapi taubat. Ya. Jadi kalau dalam gramatika bahasa Arab, dalam ilmu badi, betapa Rasulullah SAW menjaga itu keindahan bahasa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina bis salam wa dakhilna jannata bis salam. Itu sama juga. Jadi pilihan-pilihan katanya bagus, tapi maknanya berbeda. Sunnah ya, kalau kita pulang dari kampung, pulang dari bepergian jauh, ya, taubat, taubat, li rabbina aubat, la yughadiru haubat. Ya. Kuntu, saya berpendapat, kata Imam Nawawi, tauban su'alun li taubati, adalah permintaan untuk taubat. Wa huwa mansubun, dan taubat itu dibaca nasab imma ala takdiri tub alaina taubat, bisa jadi takdirnya tub alaina taubat. Tub alaina itu ditakdirkan dibuang, tapi yang dizohirkan
maf'ulnya saja. Taubat ya. Wa imma ala takdiri nas'aluka taubat. Bisa jadi takdirnya kalimat yang disembunyikan itu nas'aluka taubat ya. Aku mohon kepada engkau taubat ya. Wa auban bimakna man aba ay raja'a. Auban maknanya man aba ya, orang yang kembali ya. Idza raja'a apabila dia kembali ya. Wa makna la yughadiru la yatruk ya, jangan meninggalkan, jangan tertinggal. Wa auban maknahu isman. Auban itu maknanya dosa. Wa huwa bi fathil ha'i wa dhammiha lughatani. Auban itu baca fathah atau huban. Ya, dibaca dhamma dengan dua lughat ya. Artinya boleh auban, boleh huban ya. Dosa namanya. Babu ma yuqalu liman yaqdumu min safarin. Ini bab sesuatu yang diucapkan bagi orang yang datang dari bepergian. Yustahabu ayyuqala, disunahkan hendaknya diucapkan. Nih, paham gak maksudnya nih? Kalau tadi kitanya yang baru pulang, yang auban li rabbina auban la yughadiru auban, kitanya nih. Kalau yang sekarang ini orang yang di rumahnya, jadi istri kitanya. Ketika kita datang, dia ada kesunahan tuh menyambutnya dengan doa, itu maksudnya. Jadi yustahabu ayyuqala, sunnah diucapkan lil musafir gitu ya, bagi orang yang baru datang si musafir itu. Apa bilang istrinya? Alhamdulillahilladzi sallamaka. Istrinya yang bilang, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan. Ini jadi istrinya yang diajarkan ya. Alhamdulillahilladzi sallamaka ya. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan. Awil hamdulillazi jama'a syamla bika, atau alhamdulillahilladzi jama'a syamla bika. Segala puji bagi Allah yang telah menghimpun seluruh urusanmu. Asyama. Artinya tidak ada yang tercecer. Maknanya tuh satu bulu pun tidak ada yang terlepas, satu jari pun tidak ada yang tertinggal. Untuk barangnya selamat, kendaraannya selamat, tubuhnya selamat, itu yang dimaksud dengan asyamah ya. Jadi alhamdulillahilladzi jama'a syamla bih. Segala puji bagi Allah yang telah menghimpun ya segala sesuatu yang ada padamu. Au nahwa dzalika, atau yang seumpama dengan itu. Artinya kalimat-kalimat lain ya. Boleh. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, pasti kami akan tambahkan karunia pada kalian ya. Jadi istrinya, suaminya pulang juga mendoakan ya. Wa fihi aidan, pada masalah ini pula hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha al-madhkur fil babi ba'dahu, yang disebutkan setelah bab ini. Nah, setelah ini ada hadis tentang Sayyidah Aisyah, juga boleh dibaca oleh istri-istri kita, diajarin, diberitahukan ya. Babu ma yuqalu liman yaqdumu min ghazwin. Ini bab menjelaskan sesuatu yang diucapkan oleh seorang bagi yang pulang dari berperang. Ghazwun itu perang. Tetapi bagi orang yang pergi haji,
dia ada sama dengan perang. Orang yang pergi cari nafkah, kedudukannya juga sama. Ya. Jadi enggak mutlak makna perang. Kemudian hadis ini tidak berlaku karena kondisinya aman gitu. Enggak. Ya. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Kami meriwayatkan hadis bagaimana tersebut di dalam kitab Ibnu Sunni dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, berkata ia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan perang ya dalam salah satu perang. Falamma dakhala, tatkala beliau pulang, kata istrinya, istaqbaltu, maka aku menghadapinya ya. Aku menghadapinya, fa akhadtu biyadihi, dan aku mengambil tangannya. Ya. Apa itu? Dikecup tangannya, kemudian fakultu, kemudian aku mengucapkan, ini perkataannya istri ya pada suami. Alhamdulillahilladzi nasaraka, segala puji bagi Allah yang telah menolongmu, wa a'azzaka, yang memuliakan, wa akramaka, dan menghormati. Ya. Jadi bagus ya, bukan cuma suami yang berdoa, tetapi istrinya juga berdoa. Alhamdulillahilladzi nasarak wa a'azzak wa akramak. Ya. Sambil dicium tangannya. Ya. Kan utuh tuh ya, sehat, ada yang kurang, semuanya lengkap. Ya. Kalau bapak nanti pulang kampung, ya, diri ini maksudnya. Kalau pulang berdua ya enggak. Atau pergi karena bisnis, seperti Pak Agus, bisnis ke daerah pulang, ya, istrinya udah diajarin, dia ngamalin, kasih hadiah. Waktu dia bilang ini, alhamdulillahilladzi nasara, ya, wa a'azzak wa akramak, kasih 2 juta. Ya. Besok dia bilang, besok apa pergi lagi. Ya, perlu ya kita memberitahukan, mengajarkan. Babu ma yuqalu liman yaqdumu min hajjin wa ma yaquluhu. Ini bab menjelaskan sesuatu yang diucapkan bagi orang yang datang dari haji. Jadi kita yang bukan yang haji, kalau ada orang haji baru datang, kita disunahkan untuk mendoakan. Ya, wa ma yaquluhu, dan yang diucapkan oleh orang yang haji. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan hadis bagaimana tersebut dalam Ibnu Sunni dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata beliau, ja'a gulamun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz Sauki, tolong nanti di googling ya. Ini di sini ini kitab Ibnu Sunni itu banyak, termasuk yang di ini ada berapa jilid, berapa harganya ya. Ibnu Sunni. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam Ibnu Sunni an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan ia, ja'a gulamun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya ia mengatakan, inni uridul hajjah,
aku ingin bermaksud melaksanakan haji. Famasya ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seraya Nabi mendoakan, ya gulam, ya Nabi menganjurkan, ya gulam zawwadaqallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu takwa. Wa wajjahaka fil khair, dan mudah-mudahan kau diarahkan oleh Allah dalam kebaikan. Ini belum berangkat nih, ya. Jadi orang yang dapat kabar mau berangkat haji bilang, "Anda minta maaf ya, mau berangkat haji." Ya, waktu dia bilang itu doanya ini, "Zawwadaqallahu taqwa." Mudah-mudahan Allah bekalimu takwa. Karena bekal uang dia udah bawa. Wa wajjahaka fil khair, mudah-mudahan Allah arahkan dirimu kepada kebaikan. Wa kafakal ham, dan mudah-mudahan Allah hindarkan ya padamu segala duka cita. Jadi segala sesuatu yang bisa mengenainya itu didoakan surga. Falamma raja'al ghulam sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala pemuda itu kembali dari melaksanakan ibadah haji, ya, kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab dalam doa, tentunya setelah menjawab salam, ya gulam qabilallahu hajjak, wahai gulam, mudah-mudahan Allah menerima haji. Wa ghafara dzambak, mudah-mudahan Allah ampuni dosa. Wa akhlafa nafaqataka, dan mudah-mudahan Allah gantikan nafkah yang kau belanjakan. Nah ini beneran nih, karena sekarang ini lagi musim haji ya. Di musim haji, jadi hafalin nih. Kalau kita ya ke rumah orang yang haji ketemu, maka kita doakan dengan doa ya, qabilallahu hajjak wa ghafara dzambak wa akhlafa nafaqatak, ya. Kalau dia baru mau berangkat, zawwadaqallahu taqwa wa wahhajaka fil khair wa kafakal ham. Ini asli nih doa yang diajarkan oleh Nabi pada kita, ya. Apakah kita yang didatangi atau ya kita yang melakukannya, caranya seperti itu. Begitu juga kepada orang yang mau berangkat atau orang yang sudah pulang, ya. Ya. Karena memang di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya, jadi munasabah banget ketika wa ghafara dzambak, ya, wa akhlafa nafaqatak. Ada nggak orang pulang haji bangkrut gitu? Pernah dengar nggak?
Mestinya orang pulang haji itu bertambah hartanya, ya, karena memang didoakan itu kalau dia pulang itu rezekinya ditambah, di akhiratnya masuk surga. Bahkan mungkin saya masih ingat ya ketika menjelaskan tentang di bulan Syawal yang lalu, ya, orang yang selesai melakukan ibadah haji, pulang umroh, baru selesai melakukan puasa Ramadan, kalau dia mau meninggal, di situ tempatnya bagus tuh. Ya, jadi ada 3 yang seseorang itu mudah untuk mendapatkan, ya, tapi langsung gitu pulang haji kita maaf meninggal dunia, ya. Cuma memang kasihanan banget, ya. Termasuk orang-orang yang meninggal di sana. Orang yang meninggal di sana sudah haji atau belum melaksanakan ibadah haji, karena dia sudah berangkat dari Indonesia, maka dia sudah mendapatkan pahala haji. Dan yakini bahwa orang yang meninggal di sana itu adalah orang baik dan insya Allah masuk surga. Belum tentu kita nih yang meninggal di sini, ya, ada jaminan. Terutama, ya, Madinah, ada hadis yang mengatakan ini stata'tum antamuta fil Madinah falyamut. Bila kalian mampu meninggal di kota Madinah, meninggal aja. Wa ana ashfa'u lahu. Aku memberi syafaat kepada orang yang meninggal di Madinah. Jangan dibawa pulang lagi. Ada dulu pahlawan Indonesia meninggalnya di Mekah, tapi dibawa pulang ke Indonesia, dikubur, dibawa pulang. Sebenarnya sayang gitu. Mungkin karena dia pahlawan, ya, pahlawan revolusi, jadi dibawa pulang. Sebenarnya sebaiknya jangan. Wa rawaina fi sunanil Baihaqi an radhiyallahu anhu Sunan al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul pernah berdoa, Allah ya Allah, ampunilah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Wa liman istaghfara lahul hajj. Ya, ampunilah orang-orang yang dimohonkan oleh jamaah haji. Ini bagus nih. Ya Allah, ampuni dosa orang yang melakukan haji. Nah, dia orang yang haji ini kan doain kan istrinya, doain anaknya, doain jamaahnya itu. Makanya disuruh minta doa sama dia. Itu termasuk yang didoakan oleh Nabi. Ya, jadi Allah maghfirlil hajj. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang beribadah haji. Waliman istaghfara lahul hajj. Dan orang-orang yang dimohonkan ampunnya oleh orang yang melaksanakan haji, ampuni juga. Jadi jangan minta, kalau orang mau pergi haji apa biasanya bisa doainnya biar usahanya jalan, biar ini. Padahal yang mesti diminta itu supaya diampuni dosanya. Dan itu doanya Nabi. Ya. Waliman istaghfara lahumul hajj. Qala al-Hakim huwa sahihun ala syarti muslimin. Hadis ini sahih dengan syarat Imam Muslim. Artinya periwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ini adalah syarat yang ditentukan oleh Imam Muslim. Jadi kedudukan sahihnya dengan standar Imam Muslim. Subhanallah. Allah maghfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj.
Kitabu Adzkaril Akli wa Syurbi. Ini kitab yang menjelaskan tentang zikir ketika makan dan minum. Jadi ini kitab baru, juz kedua ya, dari ya ini jilid yang ke-5 dan yang ke-6. Babu mayakulu idza qaruba alaihi ta'amuhu atau qurriba ilaihi ta'amuhu. Ini menyatakan sesuatu yang diucapkan apabila didekatkan kepadanya makanan. Artinya dihadirkan. Qarraba ilaihi ta'amuhu. Karena qaruba yaqrubu itu fi'il lazim. Kalau menyediakan harus dimuta'addikan. Rawaina fi kitab ni sunni an Abdullah ibn Amr ibn al-Asi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul fi ta'am idza qurriba ilaih. Kami meriwayatkan hadis sebagaimana tersebut dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengucapkan pada makanan yang didekatkan kepadanya. Ya. Jadi mau makan ketika dihidangkan makanan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Jadi bacanya itu ketika dihadirkan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkahi kami fima razaqtana. Pada sesuatu yang kau berikan rezeki kepada kami. Wa qina azabannar. Lindungi kami dari azab Allah. Bismillah. Ini anak-anak di TK udah diajarin di TK, di sebelumnya PAUD ya, diajarin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Itu asli dari Nabi ya. Ketika dihadirkan berdoa. Baru bismillah. Ya, baru makan. Jadi walaupun kita sudah sering mendengar otentitasnya kita bisa mengetahui sekarang asli itu. Ya memang Nabi yang mengajarkan. Jadi minta keberkahan. Gini, orang yang baca basmalah dengan tidak baca basmalah, kenyangnya sama nggak? Sama nggak? Sama. Ada dua orang, yang satu baca Bismillahirrahmanirrahim, yang satu muakan aja itu, kenyangnya sama. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi jangan cuma kenyang, tapi minta itu kebaikan. Nah, kebaikan, keberkahan itu jalbul khair. Dia bisa menarik kebaikan-kebaikan lain. Itu cirinya. Makan bareng. Kita baca basmalah, dia tidak baca basmalah. Insya Allah kenyangnya sama. Karena dia sifatnya berdasarkan jamin ya, pasti khilqah aslinya itu mengenyangkan. Tetapi bisa jadi dia habis makan tidur gitu. Ada orang habis makan enggak ya, jalbul khair, menarik kebaikan-kebaikan yang lain ya. Sholat, habis sholat dia baca Quran, atau dia pergi melakukan silaturahim dan lain sebagainya. Jadi bila konsumsi yang kita makan itu membawa, menarik kebaikan-kebaikan berikutnya, itu namanya berkah makanan.
Jadi kalau makanan kita tidak menarik keberkahan, kebaikan-kebaikan lain, maka perlu kita curigai, ya jangan-jangan kita lupa berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Babu istihbati qauli sahibit ta'am ya lidiyafatihi. Itu tak penuh. Lidoi fadihi ya. Ini bab menjelaskan tentang kesunahan perkataan orang yang memiliki makanan lidoi fadihi pada orang yang dijamu. Jadi kalau kita ngundang orang ke rumah untuk makan, ini ada kesunahan yang disebut dengan ad-diyafah. Kesunahan diyafah itu nggak ada syarat. Jadi bapak kalau punya rezeki gitu ya, punya rezeki masak itu, berapa orang yang mau diundang, maka kita undangnya makan siang, undangnya makan malam gitu. Ada acara apa? Nggak ada acara apa-apa. Memang diyafahnya yang jadi undangannya. Jadi kita punya rezeki banyak, ada tambahan, kita undang orang makan. Kan kalau orang datang kita beri makan, tidak sama tuh. Kalau ini enggak, ada acara datang zuhur atau zuhur itu udah janji mau mana makan mana enggak tuh, nanti makan di sini ya. Nah, itu dia. Itu juga sama termasuk asyar'u man qablana, syariat yang diberlakukan sebelum kita dari zaman Nabi Ibrahim itu begitu. Bahkan Nabi Ibrahim tidak boleh makan kalau tidak ngajak orang. Ya, karena bagian dari ritualnya adalah mengajak orang untuk makan. Ya. Indah taqdimit ta'am, ketika didahulukannya makan atau dihadirkannya makan. Kulu, ya, silahkan makan. Au ma fi maknahu, atau kalimat-kalimat lain yang semakna dengan kulu, silahkan. Ayo cicipin gitu. Ada orang ayo cicipin gitu, berarti sedikit dong gitu. Yang tamunya bilang gitu, ayo cicipin ya, sedikit dong, cuma nyicipin. Kebangetan kritis itu ya. Cuma itu sebenarnya cuma bahasa. Jadi kadang-kadang ada orang sebenarnya kritis apa enggak gitu ya, tapi tergantung juga. Sebab gini, jadi kira-kira kalau menurut saya ya, kita berbahasa itu harus tahu siapa yang kita ajak ngomong gitu. Di Tebuireng itu Kiai Samsuri Badawi apa ya, beliau ngajak Fathul Mu'in. Beliau itu diundang di kampung di Jombang. Dulu kan berundang cuma naik becak, karena nggak ada naik mobil itu, paling sepeda. Tapi kalau udah jauh ya naik becak. Waktu pulang dikasih amplop, yang ngasih amplop itu bilang, monggo yai menikah kagem numpak becak. Ini kertas komputer ini. Silakan Pak Kiai ini buat naik becak. Oke, matur nuwun sangat. Selesai turun dikasih semua ke tukang becak. Karena tadi dia ngomongnya nih kagem numpak becak. Kasih tukang becak. Ya ini kata sangat wis kono ngomongin ngono. Awak mau wis kono. Halal. Yang gak narik lah seminggu.
Seminggu mana. Nah, jadi kelihatannya tadi itu, ayo cicipin, berarti dikit dong. Emang bisa jadi kita juga berbahasa itu harus lihat siapa yang kita ajak bicara, karena bisa jadi ada orang yang memang dia apa adanya, ya, apa adanya, ada itu. Kalau kita kan ini buat beli rokok nih, dibeliin rokok semua, ya repot juga. Ini buat beli beras, beliin beras semua, kata bininya lauknya mana? Itu peribahasa. Dalam hukum itu boleh ya dipergunakan, bukan cuma beras, tapi buat beli telur, gas, dan lain sebagainya. Tapi ketemu sama orang yang semacam itu jangan dibilang bodoh. Dia saking berhati-hati amalnya. Berarti ini waktu dikasih itu dia cuma suruh amanah buat tukang becak. I'lam annahu yustahabbu li sahibit ta'am ayyakula lidhaifihi inda taqdimit ta'am. Ketahuilah, sesungguhnya disunahkan bagi li sahibit ta'am, orang yang memiliki makanan, tuan rumah, ayyakula lidhaifihi, hendaknya dia mengucapkan bagi tamunya inda taqdimit ta'am, ketika menghadirkan makanan, bismillah. Bismillah. Maksudnya ketika bismillah maksudnya ayo bismillahin gitu. Bismillah ya. Kulu ayo silakan makan. Awis sholati atau bersolawat. Nah, Allahumma sholli wa sallim alaihi gitu. Ini bener nih. Allahumma sholli wa sallim alaihi, ini benar nih, maka ada yang kurang bagus kalau tahlilan selesai mau pulang baca salawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu yang jaga pintu tahu tuh dia keluar. Jangan ya. Kalau mau makan tuh ya, masa salawat simbol mau pulang? Jangan. Udah diselawatin gak paham juga nih, ditegur. Aw nahwi dzalika, atau yang seumpama minal ibaratil musarrahati bil idni, atau ibarat-ibarat yang jelas ya sebagai izin fi syuru'i fil akli, yang disyariatkan ketika makan. Ya, ayo nikmati gitu. Syukuri gitu. Boleh. Wala yajibu hadzal qaul bal yakfi taqdimu ta'am ilaih. Bahkan tidak wajib perkataan ini, ya, enggak wajib ya. Bal yakfi taqdimu ta'am ilaihi, bahkan cukup menghadirkan makan kepada mereka. Walahumul aklu bi mujarradi dzalika, dan lahum dikasih stabilo nih. Walahum dan bagi diafah itu tadi, bagi ya orang yang tamunya itu tadi, doif ya, duyuf, al-aklu boleh memakan bi mujarradi dzalika, dengan semata-mata ditampilkan. Ini kita datang ke rumah orang karena satu dan lain hal, dia bilang, Bapak Ibu silakan duduk dulu ya, saya keluar nih sebentar gitu. Di situ sudah ada makanan minuman, karena kalau di rumah kiai, di Jawa Barat, di Jawa itu pasti kalau ke rumah itu sudah ada makanan minuman. Itu udah halal. Apabila sudah ditaruh, nggak perlu lagi menunggu dipersilahkan atau minta izin. Apabila sudah ditaruh, disediakan, sudah halal. Pengajian bareng, ada aqua ya, ada dus, itu nggak usah izin, ambil, itu udah halal.
Dia yang dimaksud jadi wala yajibu hadzal qaul, tidak wajib mengucapkan perkataan ini. Ayo silakan sebagai izin, enggak wajib. Bal yakfi taqdimu ta'amil lail, bahkan cukup menghadirkan makan sama mereka itu sudah sekaligus plus izin. Jadi walahumul aklu, bagi si tamu boleh makan bimujarradi dzalika, semata-mata dihadirkan, taruh ambil gitu. Walaupun dibilang wah itu mah kebangetan, tapi boleh, ya boleh. Min ghairi lafzin, tanpa dipersyaratkan adanya ucapan. Ya, jadi kalau sudah ditaruh di meja berarti sudah plus izin. Wa qala ba'du ashabina la budda min lafzin. Berpendapat sebagian ulama kita la budda min lafzin, tidak dapat tidak harus diucapkan. Ayo silakan. Tuh, tapi yang pertama enggak perlu. Waswabu al-awwal. Ya, kata Imam Nawawi yang benar yang pertama, enggak perlu izin. Kalau sudah disediakan berarti halal siapa saja makan dari itu. Wa ma warada fil ahadits sahihati min lafzil izni fi dzalika, dan hadis-hadis yang datang ya pada hadis-hadis yang sahih dengan lafaz izin yang demikian itu mahmulun alal istihbabi, menunjukkan mahmul kandungan makna alal istihbab, kesunahan saja. Ucapan izin itu cuma sunnah, tapi sesungguhnya tak perlu izin. Babu tasmiyati indal akli wa syurbi wallahu a'lam. Tadi wafat di Masjidil Haram itu hal yang mulia. Bagaimana kalau yang meninggalnya itu seperti yang dilaporkan yang udah-udah adalah orang-orang yang ibadah hajinya ilegal, pakai visa ziarah, sehingga dari 1.301 orang Indonesia yang meninggal, 83%-nya mayoritasnya itu ilegal karena nggak ada tendanya, kena panas yang terik, cuaca yang ekstrim sehingga pada meninggal. Panitianya sih mengatakan ini banyak kan orang yang ilegal. Itu apakah masih mulia juga atau? Kalau menurut pendapat Menteri Agama, ya, maka dia ibadah hajinya sah tapi berdosa. Itu hasil dari sidang isbat, ya. Bahsul masail kalangan nahdidin yang dipedomani oleh Kementerian Agama. Tapi ada isbat juga tentang sahihnya ibadah mereka. Dan dia berdosa itu karena melanggar regulasi gitu. Maka dia termasuk, ya, dan itu sudah diakui dalam ungkapan Bayakun tadi, karena ibadahnya sah, maka dia mendapatkan kemuliaan dengan kematian sana. Karena terik matahari kan panasnya memang luar biasa. Yang kedua sebenarnya bukan cuma panas karena memang volumenya, populasinya tinggi sekali. Ada yang mengatakan sampai 4 juta. Jadi memang setelah COVID-19 ini, bukan Indonesia yang terpuruk, semua orang terpuruk. Apalagi Saudi sebelumnya itu ikut sekutu dalam memerangi San'a, ya, Yaman. Perang itu bukan miliar, triliunan kalau orang perang. Nah, jadi mengharapkan supaya dapat income ini sangat tinggi. Jadi panasnya bukan cuma panas cuaca, panas bawah karena memang padang pasir, tapi juga ada panas yang ketiga. Ya, jumlah populasinya sangat tinggi sekali tahun itu. Berapa orang yang meninggal? 1.301. Ada
dari Indonesia. Di Indonesia 83% ini. Mudah-mudahan semuanya insya Allah mulia. Adapun perspektif dia berdosa itu karena berkaitan dengan regulasi. Ya resiko ya sebenarnya, tapi susah ya. Susah ngomongnya kalau yang haji kan sekarang ada tuh ketua DPRD yang ketangkep ya, belum dilepas sekarang kan ya, dari Jawa Tengah berjalan ini pakai visa ziarah sampai sekarang ketangkep. Kalau ibadahnya insya Allah. Sering kalau kita main ke tempat-tempat ya, pulang dari akar. Dari datang saya masuk mall, anggap aja rumah sendiri gitu. Kalau bahasa gitu kan, kalau udah bilang begitu kan, berarti saya bebas mau ke dapurnya, mau buka kulkasnya, boleh. Allah, Ya kan cuma semua bininya doang yang nggak boleh. Ya boleh. boleh. Gini, dalam dulu sebenarnya udah dibahas tentang ukhuwah. Ya. Ukhuwah itu bukan simbolis. Kalau saya sudah bersaudara, dipersaudarakan, maka riwayat itu mengatakan waktu dia datang itu bukan cuma makan, tapi padinya itu di berapa karung dinaikin ke gerobaknya dia, padi itu dinaikin, ada pisang coba dinaikin, kemudian pulang dia ketemu di jalanan nih sama yang punya. Dari mana? Dari rumah ente. Ini ada udah ngambil. Kata istrinya nanti dulu, jangan pulang dulu. Istrinya pulang membungkus pakaian ini buat istri. Itu bersaudara orang Islam gitu. Gua kan basa-basi ngomong-ngomong gua belum ngomong.